Oke, lanjut. Bagian 2, kunci pemberdayaan diri adalah kesadaran. Nah, ini menarik nih. Langkah pertama untuk memberdayakan diri adalah kesadaran. Oke, sadar bahwa hidup kita tidak akan berubah kalau kita terus menunggu keadaan sempurna. Jadi kadang-kadang kita kan lagi-lagi sadar bahwa hidup kita tidak akan berubah kalau kita terus menunggu keadaan sempurna. Maksudnya mungkin kayak gini ya. Kalau misalkan kita tuh pengen bahagia, tapi saat ini kita tuh punya pencapaian yang belum tercapai, otomatis kita nggak mau merasakan bahagia. Contoh, saya tuh bahagia kalau misalkan punya uang 1 miliar misalkan. Yang nggak tahu itu, kalian coba pikir sendiri, kira-kira kita bakal dapat 1 miliar nggak dengan kita ya seperti kayak gini ya. Kalian bisa merasakan itulah, karena di sini kan statementnya, langkah pertama untuk memberdayakan diri adalah kesadaran. Sadar bahwa hidup kita tidak akan berubah kalau kita terus menunggu keadaan sempurna. Ya, kita sadar hidup kita tidak akan berubah kalau kita terus menunggu keadaan sempurna. Ya, intinya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu, jangan menunggu bahagia kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita kan belum tahu itu kejadian atau enggak. Nah, lanjut. Sadar bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan kita. Nah, kita kan dengan orang yang terdekat kita tuh pengen nuntut mereka tuh ngerti kita gitu. Padahal pikiran kita kan beda-beda ya, bener nggak? Tapi kita nuntut orang yang terdekat sama kita pengen mengerti perjalanan kita. Kan orang terdekat kita juga sama-sama melakukan perjalanan kan, ya perjalanan ke dalam diri maksudnya. Nah, jadi di sini tuh kita sebenarnya nggak sadar bahwa kita tuh terlalu menuntut orang yang di luar diri kita untuk mengerti perjalanan kita, makanya kita nggak bahagia gitu, kayak gitu. Nah, lanjut. Dan sadar bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Apa nih? Dan sadar bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Oke, ini kita skip dulu nih. Kita bahas yang relate aja ya. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa melihat apa yang masih kita miliki. Nah, ini dalam ini. Kita tuh kadang suka keinget-inget sama yang hilang, yang gak kesampaian. Mungkin karena terlalu berharap terus gak kesampaian, atau apa yang kita punya terus hilang sampai lupa melihat apa yang masih kita miliki. Ya, kayak kita masih bisa bernafas, kita masih bisa senyum, yang banyak orang yang gak bisa bernafas ya mati mungkin ya. Atau apa yang kita miliki yang terdekat lah gitu ya, karena kita tuh di pikiran kita tuh pengennya mengejar, mencapai kayak gitu ya. Jadi kita sampai lupa melihat yang masih kita miliki itu apa. Karena satu sisi bahagia itu sederhana. Teman saya juga, dia bahagia kalau sesudah makan dia ngerokok. Nah, itu bahagia tuh. Tapi kita hilang fokus karena ya kita pengen menggapai, misalkan nantilah bahagia mah kalau udah dapat uang sekian gitu, mobil, rumah.
yang sampai sekarang kita kejar-kejar pun susah, terus kerasa jauh mungkin. Kalau misalkan saya mau beli nasi goreng ke depan tuh kan deket lah, uang ada. Nah bayangin kayak kita pengen punya tanah di Amerika Serikat mungkin, sama beli nasi goreng di depan, kebayangnya kan kayak dekat beli nasi goreng ke depan kan, daripada punya tanah di Amerika Serikat. Ya kalian pasti bisa ngerasain lah. Nah sekarang lanjut, coba lihat diri kalian hari ini. Kalian sudah melewati begitu banyak hal. Kalian bertahan dari hari-hari yang dulu kalian pikir tidak akan mampu dilewati. Dan fakta bahwa kalian masih ada di sini hari ini, itu sudah bukti bahwa kalian kuat. Ya itu tadi, karena pikiran kita tuh attentionnya selalu ke apa yang kita inginkan, padahal kita nggak sadar sebenarnya yang kita butuhkan tuh selalu nemenin kita loh gitu. Ya, pokoknya hal-hal yang simple, kayak makanan, kayak contoh kayak gini mungkin ya, uang yang ada di kita tuh secara sistematis matematika itu tuh mungkin bisa mampu sampai 1 bulan ke depan mungkin kalau misalnya kita nggak dapat uang, atau mungkin cuma sampai buat 3 hari. Tergantung dompetnya kalian. Secara matematika ya, ini 3 hari atau seminggu tuh udah habis gitu seandainya kita nggak dapat duit lagi. Tapi entah gimana caranya, seminggu itu kita bisa lewati dan masih ada uang, masih kita makan. Nah itu mungkin simpel kan, sesuatu hal yang di luar nalar kita gitu. Karena misalkan kita punya duit 100.000, itu kan cuma cukup 3 hari ya. Nah di 3 hari itu misalkan kita bisa melewati 3 hari itu, tiba-tiba ada aja pokoknya kita kok ini masih makan ya, kok ada makannya. Nah ya intinya jangan terlalu khawatir lah, karena di sini kan jelas nih kalian bertahan dari hari-hari yang dulu kalian pikir tidak akan mampu dilewati, dan fakta bahwa kalian masih ada di sini hari ini itu sudah bukti bahwa kalian kuat. Nah itu gitu. Oke lanjut, pemberdayaan diri dimulai saat kita berhenti meremehkan diri sendiri. Nah ini bagus juga nih, pemberdayaan diri dimulai saat kita berhenti meremehkan diri sendiri. Jadi kita kan makhluk sempurna ya, kita dikasih alat-alat kayak tangan, kaki, otak, mata, itu hal yang paling mahal itu. Kalian juga mungkin pernah lihat orang yang tidak bisa melihat karena matanya buta. Ini simple, ini kita kalau misalnya sadar kita punya kekuatan yang namanya tubuh. Di dalam tubuh itu ada mata, ada telinga, ada itu modal awal untuk dia menjadikan kita sesuatu lah gitu. Dengan otak, dengan tangan, dengan mulut, itu modal awal. Tergantung ya itu tadi, pikiran yang menyangka bahwa kita tuh nggak bisa, yang ya kita tuh khawatir, takut. Nah modal-modal tubuh yang ada di dalam diri ini kehalang rasa ketakutan kayak ya itu gitu. Padahal ya kita jangan meremehkan diri sendiri. Kita tuh bisa sebenarnya, cuman ketutup sama pikiran, ketakutan, ketidaklayakan,
kekurangan, itu kan rasa-rasa yang menutup gitu. Nah, selanjutnya mulailah berbicara baik kepada diri sendiri. Mulailah menghargai proses kecil. Mulailah percaya bahwa langkah kecil tetap membawa kita maju. Nah, ini bagus juga. Jadi jangan dulu cita-cita nih pengen ini, pengen itu, pengen menggapai apa yang kita pengenin gitu. Kalau itu kelihatannya terlalu jauh, ya mulailah dengan berbicara baik kepada diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Mulailah menghargai proses kecil, sapu kek, ngepel kek, cuci piring kek, itu aja dulu. Ya itu kan dengan seperti itu kan kita menjadi bersyukur bahwa kita tuh ya, masih hidup lah gitu. Mulailah percaya bahwa langkah kecil tetap membawa kita maju. Kan kalau misalnya kita iseng-iseng cuci piring, terus kita misalkan nih nggak punya kerjaan, cuci piring, kita jadi mahir cuci piring tuh, itu kan bisa jadi kerjaan juga. Misalkan ada tetangga, kita cuci piring, bantuin tetangga kan, ya itu minimal di hal-hal kecil yang seperti itulah. Karena perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus. Nah ini betul ini. Jadi hal-hal kecil yang kalian mulai itu jangan dulu overthinking, tidak bakal berhasil. Ya karena perubahan besar, pencapaian pun tidak akan terjadi secara instan. Justru perubahan besar itu dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan terus menerus, dan sebenarnya kita nggak sadar karena ya ketutup rasa takut itu. Ini jadi nggak ya, ini aku bakal gimana ya ke depan, gimana ya. Nah itu pikiran-pikiran kayak gitu ya kita sadari lah gitu, karena pikiran itu kan muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Intinya sih latihan menyadari pikiran yang lewat, karena dia tuh muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Yang paling nyata itu kan iya ini nih, semuanya nih kayak gini nih nyata nih. Oke, nanti saya lanjut ke bab selanjutnya. Kita close dulu.